Gimana ya pemirsa peluang kemenangan timnas Indonesia U17 menghadapi Zambia dalam pertandingan nanti malam? Kita akan bahas langsung saja, kita tanya bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat pagi Bungkus. Selamat pagi Jason, Valen. Nah Bungkus, ini yang pertama nanti laga pertamanya adalah Indonesia versus Zambia. Perkiraannya apakah ini nanti akan sulit untuk Indonesia melawan Zambia Bungkus? Iya, memang pertandingan pertama di event sebesar ini pasti tidak akan mudah ya. Sekalipun kita pernah main di Piala Dunia U17 sebelumnya, tetap tidak akan mudah. Karena pemainnya berbeda dan situasinya juga berbeda, lawannya pun berbeda. Tapi saya melihat persiapan timnas U17 ini sangat bagus ya. Saya memuji program menuju Piala Dunia itu salah satu yang cukup bagus. Mereka berkali-kali melakukan TC dan kemudian yang paling penting beruji coba menghadapi lawan-lawan yang tepat. Jadi uji coba yang terakhir 3 kali itu saya sebut sebagai uji coba yang sangat bagus karena bisa menggambarkan calon-calon lawan kita. Kita melawan Paraguay yang merupakan replika dari Brasil, calon lawan kita. Kita menghadapi Pantai Gading yang merupakan replika Zambia. Kita juga menghadapi Panama yang kurang lebih mainnya sama dengan Honduras, lawan terakhir kita di fase grup. Jadi artinya tipikal permainan 3 lawan kita di Piala Dunia sudah kita hadapi dalam uji coba. Makanya saya bilang tadi persiapan kita bagus. Materi pemain kita juga menurut saya lumayan ya, karena tim ini sudah dipersiapkan cukup lama, minimal setahun lebih ini. Dan Coach Nova sudah berhasil menurut saya meningkatkan tidak hanya level permainan, tapi juga level fisik. Para pemain kita ini sekarang punya fisik yang lebih kuat ya, meskipun mungkin tetap tidak sekuat pemain-pemain Afrika, tapi beberapa pertandingan itu saya lihat body charge-nya semakin bagus. Di event seperti Piala Dunia ini akan banyak benturan-benturan dan pemain kita beruntung sudah menghadapi lawan itu dalam uji coba dan sudah ditempa melalui TC yang cukup panjang yang membuat mereka menurut saya cukup siap. Oke, Bungkus, walau tadi Bungkus bilang persiapannya sudah bagus, kemudian sudah melawan Pantai Gading yang bisa dikatakan itu kayak replikanya Zambia begitu ya, atau pemain-pemain Afrika. Tapi apa yang perlu diperhatikan? Karena kalau kita lihat dari segi fisik misalnya, fisik mereka kan tinggi-tinggi, jenjang begitu ya. Nah, apakah ini juga jadi salah satu faktor yang nantinya menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda Muda? Iya, pasti akan menjadi tantangannya menghadapi lawan yang posturnya lebih besar, lebih cepat juga. Itu memang kita butuh kepintaran bermain ya. Cuma begini, di usia 17 tahun ke bawah ini, pemain biasanya belum keluar semua potensi terbaiknya. Jadi pemain-pemain dari level sekelas Brasil atau Argentina pun di usia ini sering kalah dari tim-tim yang berasal dari negara dunia ketiga. Karena memang potensi mereka belum semuanya keluar. Istilahnya mereka bakat alamnya itu belum ditempa dengan pembinaan dan kompetisi yang bagus. Nah, kita juga punya bakat alam, pemain-pemain kita ini bagus-bagus bakat alamnya. Bedanya cuma posturnya agak lebih kecil dibanding pemain dari Brasil atau Afrika ya. Nah, dengan bakat alam yang sama bagusnya, biasanya kita mampu bersaing di usia 17. Kita ingat di Piala Dunia U17 sebelumnya, kita kan juga tidak terlalu jelek performanya. Kita juga sempat mencuri poin, mencetak gol, dan menurut saya ini akan menjadi bekal yang cukup bagus. Satu hal lagi, jangan lupa bahwa Zambia ini, kalau untuk ukuran Afrika, ini belum merupakan tim yang terkuat ya. Mereka di kualifikasi Afrika yang terakhir 2025 itu hanya masuk perempat final. Pantai Gading yang kita tahan imbang di pertandingan uji coba itu malah masuk semifinal. Dan Zambia masuk ke Piala Dunia U17 ini juga pertama kalinya mereka. Jadi sebagai debutan, Indonesia malah sudah 2 kali di Piala Dunia U17. Jadi menurut saya tanpa bermaksud memandang enteng lawan, kita perlu menguatkan optimisme pemain ya, bahwa mereka masih punya peluang. Dan kita peluang untuk lolos ke fase gugur itu juga bukannya tidak ada. Karena Piala Dunia U17 ini kan formatnya cukup bersahabat. Ada 48 tim dibagi 12 grup. Juara dan runner up nanti akan lolos, sudah ada 24 tim ditambah 8 peringkat ketiga terbaik. Itu membuat peluang lolos ke fase gugur itu cukup besar bagi semua tim peserta termasuk Indonesia. Kuncinya bisa menang 1 kali saja, peluang lolos itu cukup terbuka. Meskipun bukan jadi runner up atau juara grup, jadi peringkat ketiga itu sangat mungkin. Jadi jangan 3 pertandingan itu katakanlah kita 2 kali imbang, 1 kali kalah. Kalau bisa pertandingan 3 kali itu minimal ada 1 di mana kita menang. 3 poin itu biasanya jadi standar untuk membuka peluang lolos. Meskipun memang akan lebih bagus kalau 4 poin. Tapi 3 poin itu masih membuka peluang.
Baik, oke. Jadi itu tadi penilaian Bungkus mulai dari soal visi, kemudian dari sejarahnya bagaimana untuk masing-masing tim. Tapi Bungkus kalau nanti kita mau membuka peluang ini, melihat performa dari timnas Indonesia ini bagaimana sebenarnya Bungkus? Apa keunggulannya yang nanti benar-benar harus ditonjolkan Bungkus? Iya, kita ini punya pemain-pemain yang sudah cukup menyatu ya, karena disiapkan cukup lama, chemistry-nya sudah cukup baik. Coach Nova juga membentuk tim ini dengan materi pemain yang sudah melalui proses panjang ya, dan dia juga menerapkan disiplin yang ketat kepada pemain, termasuk dalam aturan bermedia sosial. Itu semua hal-hal yang cukup positif yang membuat tim ini chemistry-nya bagus. Jadi kalau saya lihat kelebihan tim ini, nomor satu chemistry-nya kuat ya. Yang kedua, pemain-pemain kita ini kerjasama juga cukup baik, karena sejak setahun yang lalu kerangka tim itu tidak banyak berubah. Coach Nova ini tidak akan di pertandingan lawan Zambia nanti, saya perkirakan juga tidak akan banyak berubah. Tetap akan bermain 3-4-3, di mana di belakangnya masih ada Putu Panji, masih ada Becker, Al Ghassani. Ini kan tiga pemain yang sudah sangat sering bermain. Di tengah ada Nasril Alvaro, ada Evandra, kemudian di wing kanan mungkin ada Ezar Tanjung, di kiri Fabio Aska, di depan ada Mirza, ada Fadli, ada Jahabi Goli. Ini pemain-pemain yang sudah sangat lama bermain di dalam tim dan chemistry-nya sudah sangat kuat. Kalau mereka tidak nervous bermain, mereka tidak tidak kehilangan fokus di lapangan, bisa konsentrasi menerjemahkan game plan pelatih, memanfaatkan kecepatan mereka dalam permainan wing, saya rasa peluang kita untuk mendapatkan poin melawan Zambia itu cukup besar. Bahkan menang pun bukan hal yang mustahil ya, meskipun seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh anggap enteng Zambia, walaupun mereka baru pertama kali main di Piala Dunia U17. Yang jelas peluangnya ada. Oke, yang jelas peluangnya ada, persiapannya juga sudah bagus. Tadi ada sejumlah nama pemain yang disebutkan bisa jadi pemain kunci. Saya tertarik juga misalnya kayak penyerang timnas. Di situ ada Fadli Alberto. Nah, kalau kita lihat apakah nantinya Fadli Alberto dan kawan-kawan CS tadi benar-benar bisa segarang itu sesuai dengan ekspektasi dari Bungkus? Iya, memang ini salah satu PR di tim ini ya, ketajaman lini depan. Kalau kita lihat beberapa laga terakhir, setidaknya 4 laga terakhir lah, saya mencatat hanya ada 2 gol yang bisa mereka ciptakan ya. Termasuk kemarin waktu lawan Paraguay 1 gol, lawan Panama juga ya. Jadi memang kita memiliki sedikit problem karena ketajaman kita belum terlalu belum terlalu meyakinkan. Tapi ini problem yang normal karena lawan-lawan kita semakin ke Piala Dunia itu semakin berat. Jadi kita tidak lagi bertemu dengan lawan sekelas katakan Timor Leste, Kamboja, Laos. Lawan-lawan yang kita hadapi untuk persiapan Piala Dunia itu levelnya udah tim-tim yang cukup tinggi. Ada Paraguay, ada Pantai Gading, ada Panama. Itu tim-tim yang rata-rata punya pengalaman main di Piala Dunia U17. Dan itu sebabnya makanya kita mencetak gol juga semakin sulit ya. Itu wajar menurut saya. Tapi yang jelas chemistry yang kuat itu kemudian ditambah dengan pendekatan game plan yang bagus, itu akan memberi kesempatan di pertandingan lawan Zambia nanti kita akan mampu membuat pertahanan Zambia bisa kita tembus. Nah, kuncinya seperti yang saya bilang tadi, pemain jangan nervous. Karena di usia 17 ini pemain kadang-kadang penyakitnya itu soal mental bertanding ya, karena mereka kan belum terasa di kompetisi. Persiapannya bagus, game plan-nya bagus, tapi di lapangan tiba-tiba nervous. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang membuyarkan segala persiapan. Tapi saya optimis Coach Nova dan jajaran pelatih sudah punya cara untuk membuat pemain masuk lapangan tidak nervous ya. Karena mereka sudah sangat bagus, chemistry-nya sudah saling tahu, sudah saling mengenal. Jadi pelatih tahu bagaimana cara membuat pemain masuk lapangan percaya diri tapi tidak overconfidence. Oke, itu tadi dia. Itu adalah masukan yang sangat penting dan berharga dari Bungkus. Intinya adalah jangan nervous, walaupun nanti mungkin mencetak golnya akan lebih susah, tapi pasti bisa. Karena Indonesia juga tetap unggul. Terima kasih Bungkus, karena hari ini sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.